Perkenalkan, saya Vanessa Juventia Hadiwijono dengan NIM 226-12072. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan terkait manajemen perioperatif. Baik, manajemen perioperatif merupakan suatu prosedur di mana mempersiapkan pasien ketika menjalankan proses anestesi, mulai dari sebelum operasi, ketika operasi, dan juga pasca operasi itu sendiri. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan untuk ketiga tahapnya dan akan saya jelaskan secara detail satu persatu. Mulai dari preoperatif. Preoperatif, di sini pertama mulai dilakukan dari anamnesis. Pada anamnesis selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen permasalahan, baik itu yang permasalahan aktual maupun potensial, serta penentuan resiko. Kemudian dilanjutkan dengan informed consent kepada wali ataupun pada pasien, persiapan pasien preoperatif, dan juga pemberian premedikasi. Anamnesis. Baik, untuk anamnesis dimulai dengan anamnesis terkait keluhan utama dan juga penyerta yang lainnya. Di sini untuk keluhan yang dialami oleh pasien harus ditanyakan secara detail menggunakan Basic 4 Secret 7. Kemudian ample ditanyakan terkait alergi, apakah pasien memiliki alergi makanan atau obat-obatan. Kemudian medikasi ditanyakan pada pasien apakah pasien pernah mendapatkan obat-obatan tertentu ataupun obat-obatan apa yang sedang digunakan saat ini. Kemudian masuk ke past illness, riwayat penyakit dahulu. Di sini pasien tanyakan apakah ada riwayat penyakit yang memang mungkin akan berhubungan dengan proses pembiusan. Kemudian last meal, tanyakan pada pasien kapan makan dan minum terakhir. Environment, di sini environment tanyakan apakah pasien merokok, minum alkohol, ataupun menggunakan obat-obatan narkotika. Kemudian tanyakan juga pada pasien pekerjaannya apa. Lalu tanyakan riwayat penyakit keluarga, bagaimana di keluarga itu sendiri. Apakah ada penyakit genetik yang akan mungkin mempengaruhi ketika proses pembiusan dan juga pembedahan. Kemudian tanyakan riwayat operasi dan juga anestesi yang pernah dijalani sebelumnya. Di sini apabila pasien pernah mengalami gangguan ketika proses anestesi bisa menjadi red flag bagi pasien tersebut. Kemudian riwayat kehamilan pada wanita, bagaimana proses kehamilan pada yang sudah dijalani oleh wanita tersebut. Kemudian tanyakan bagaimana operasi yang digunakan ketika proses partusnya. Kemudian pada anak-anak bisa ditambahkan juga dengan riwayat tumbuh kembang dan juga imunisasinya, apakah lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik mulai tanyakan dari berat badan dan juga tinggi badan yang akan mempengaruhi pada pemberian dosis obat-obatannya. Kemudian vital sign, mulai dari tekanan darah, respiration rate, nadi, suhu, NPRS apabila ada nyeri, serta saturasi oksigennya. Kemudian kita nilai juga terkait jalan nafasnya. Bisa menggunakan beberapa kriteria seperti Mons, Lemon, Roth, dan Short yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian B1 sampai 6 mulai dari brain, yakni kesadaran, cek nilai kesadarannya, kemudian GCS-nya dan juga pupilnya, apakah ada isokor atau anisokor. Kemudian breath, cek respiration rate, normalnya 12-20 kali per menit. Kemudian tipenya normalnya vesikuler. Kemudian apakah ada tambahan suara ronki, wheezing, dan juga adanya efusi pleura. Kemudian kita nilai juga untuk blood. Di sini kita nilai tekanan darahnya normalnya 110 hingga 130 untuk sistoliknya, dan diastoliknya 70 hingga 89 mm air raksa. Dan nadinya bagaimana, kuat angkat, kemudian reguler, dan juga normalnya 60 sampai 100 beat per menit. Kemudian bunyi jantungnya bagaimana, bunyi jantung 1 dan 2. Kemudian apakah ada suara tambahan seperti murmur dan juga galop. Kemudian untuk bowel. Di sini untuk bowel kita akan palpasi, kita nilai apakah posisi bowelnya tegang, kemudian bagaimana suara bising ususnya, apakah ada nyeri ketika dipalpasi, serta adanya asites. Kemudian untuk bladder kita nilai untuk buang air kecilnya,
bagaimana buang air kecilnya, apakah spontan atau menggunakan kateter. Kemudian urin outputnya normalnya 0,5 mililiter per kilogram berat badan. Kemudian untuk bone kita lakukan fleksi dan defleksi pada leher. Kemudian giginya apakah juga menggunakan gigi palsu, serta apakah ada tanda infeksi pada daerah spinalnya. Di sini untuk gigi-gigi sangat penting ketika untuk penilaian RW-nya. Kemudian turgor kulit kita nilai bagaimana ketika kita lakukan pencubitan lebih dari 3 cm. Di sini kita nilai apakah dapat kembali apabila dalam 1 detik berarti normal, kemudian agak kurang 2-5 detik, kemudian 5-10 detik apabila kurang, dan juga jelek apabila lebih dari 10 detik. Kemudian kita nilai juga capillary refill time-nya. Di sini apabila normal kurang dari 2 detik, dan juga pada pasien anak-anak penyakit yang kongenital bisa dinilai juga faktoralnya. Ya, selanjutnya yakni terkait penilaian dari RW-nya. Untuk penilaian RW sendiri, pertama dengan Mons apabila pasien menggunakan menggunakan back mask ventilation, dan nilai maksilnya, kemudian obesitas, usia, adanya gigi, kemudian apakah ada masalah pada paru-parunya seperti asma, PPOK seperti itu. Kemudian kita nilai juga dengan Lemons. Di sini Lemons digunakan apabila pasien akan menjalani laryngoskopi dan juga intubasi. Di sini kita lihat secara eksternal bagaimana apakah adanya permasalahan pada bagian bawah dari wajah, kemudian mulutnya kecil, pasien agitasi seperti itu. Kemudian kita evaluasi juga terkait ukuran dari mulut, kemudian mandibula dan juga glotisnya, dinilai menggunakan 332 aturan 332. Kemudian Malampati score. Di sini Malampati score untuk menilai bagaimana kita minta pasien untuk membuka mulut, lalu kita nilai jalan nafasnya. Untuk Malampati 1 di sini dapat terlihat keseluruhannya, mulai dari palatum lunaknya, kemudian uvula serta pilar dari faringnya. Kemudian pada Malampati 2 di sini bila hanya terlihat dari palatum lunak, kemudian dan juga uvulanya. Kemudian apabila Malampati 3 di sini hanya terlihat dari palatum lunaknya saja dan juga sedikit basis dari uvulanya, serta apabila Malampati 4 di sini tidak dapat terlihat seluruhnya dan baik itu palatum lunaknya. Kemudian nilai juga obstruksi seperti pada pasien obesitas, kemudian bagaimana pasien mobilitas dari lehernya. Ya, kemudian masuk ke ROTS, kriteria ROTS. Di sini apabila pasien menggunakan alat-alat ekstraglotik, seperti kita nilai restricted mouth openingnya, obstruksinya, kemudian ada distorsi, serta bagaimana kondisi paru-paru dan juga lehernya. Kemudian short digunakan untuk kriteria apabila melakukan glikotirotomi, dinilai apakah ada riwayat operasi, kemudian ada hematoma, obesitas, kemudian deformitas, serta adanya tumor pada daerah tersebut. Pada kondisi emergensi kita tidak perlu melakukan kriteria tersebut. Ya, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang mulai dari darah lengkap, faal hemostasis, kimia klinik seperti SGOT dan SGPT, kemudian elektrolit seperti natrium, kalium, kemudian analisis gas darah, swab PCR SARS-CoV-2 pada masa pandemi ini, kemudian radiologi seperti CT scan, MRI, X-ray, baik itu toraks ataupun penyakit yang menyertai, kemudian EKG untuk melihat bagaimana hasil rekam jantungnya dan juga eko jantungnya. Penilaian resiko di sini untuk penilaian resiko sendiri terbagi menjadi ASA 1 hingga 6. Untuk ASA 1 apabila pasien tidak ada penyakit sistemik, kemudian ASA 2 apabila ada penyakit sistemik ringan sampai sedang, kemudian ASA 3 apabila pasien ada penyakit sistemik berat dan juga namun tidak mengancam nyawa. ASA 4 penyakit sistemik berat dan dapat mengancam nyawa. ASA 5
apabila penyakit sistemik berat, dan juga apabila ditolong dalam 24 jam pasien akan meninggal. Asal 6 apabila pasien sudah mati batang otak, dan biasanya pasien yang akan mendonorkan organ-organnya. Kemudian ada juga tambahan E. Di sini E ini pada prosedur emergency. Ya, selanjutnya terkait persiapan pasien. Untuk persiapan pasien sendiri sebenarnya bukan hanya puasa prabedah, namun bisa juga dengan penghentian obat-obatan. Misalnya pada aspirin harus dihentikan 5 hari sebelum operasi. Kemudian namun di sini saya akan bahas terkait puasa prabedah. Jadi puasa prabedah merupakan suatu proses di mana pasien tidak akan menerima asupan baik itu cairan maupun padat secara peroral, dengan tujuan untuk mengurangi resiko dari aspirasi dan juga komplikasi lainnya seperti pneumonia. Di sini ada beberapa jenis asupan dan juga lama puasa yang harus dilakukan. Cairan bening 2 jam, ASI 4 jam, formula bayi 6 jam, susu sapi 6 jam, makanan 6 jam, makanan berlemak 8 jam. Ya, selanjutnya premedikasi. Premedikasi ini diberikan dengan tujuan agar dapat mendapatkan kondisi yang diharapkan serta membantu dalam prosedur anestesi. Tujuan dari pemberian premedikasi ini yakni untuk menimbulkan suasana nyaman bagi pasien, menghilangkan rasa cemas, memberikan ketenangan, amnesia, bebas nyeri, dan mencegah PONV atau post operation nausea and vomiting. Kemudian mempermudah induksi, mengurangi dosis obat anestesi karena kerjanya sinergis, kemudian menekan refleks yang tidak diinginkan. Untuk periode pemberian dari premedikasi ini sendiri, intravena yakni 1-5 menit sebelumnya, intramuskular 30-60 menit sebelumnya, intraoral 60 hingga 90 menit sebelumnya. Baik, untuk obat-obat yang akan sering digunakan yakni misalnya dengan tujuan untuk anti-ansietas, sedasi, dan juga amnesia retrograde bisa diberikan golongan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, dan juga midazolam. Kemudian ada juga antikolinergik dengan tujuan untuk mengurangi sekresi saliva dan juga refleks vagal. Bisa diberikan atropin, glikopirolat, difenhidramine, dan dimenhidrinat. Pada pasien yang bradikardi bisa diberikan atropin. Kemudian antiemetik yakni bisa diberikan metoclopramid dan juga ondansetron. Kemudian profilaksis aspirasi dengan cara mengurangi dari gastric juice-nya dan juga meningkatkan pH di gasternya dengan penggunaan metoclopramid dan juga natrium sitrat. Kemudian antihistamin sebagai anti alerginya dengan golongan H1 blocker. Kemudian ada juga bisa juga diberikan analgesik yang juga ternyata kerjanya juga bisa menimbulkan respon simpatoadrenaliknya, yakni dengan golongan opioid seperti fentanyl dan juga morfin. Ya, untuk PONV sendiri akan saya bahas secara spesifik, yakni bisa dinilai untuk resikonya menggunakan Apfel score. Di sini kita lihat apakah pasien perempuan, tidak merokok, kemudian ada riwayat PONV sebelumnya, kemudian apakah ada penggunaan opioid pasca operasi. Total dari nilai tersebut akan menentukan obat-obatan apa yang perlu kita berikan pada premedikasi. Seperti berikut. Ya, dari serangkaian prosedur yang sudah dilakukan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga penentuan jenis operasi dengan kriteria 4C, lokasi, durasi, kemudian posisi dan juga manipulasi, keterampilan operator, ketersediaan alat, status rumah sakit, dan juga permintaan pasien, kita dapat menentukan teknik anestesi apa yang akan digunakan. Untuk jenis operasi dengan kriteria 4C ini sendiri, misalnya pada lokasi sendiri, apabila pembedahannya hanya dari perut ke bawah, kita bisa menggunakan regional anestesi. Kemudian apabila pada lokasi yang banyak, bisa menggunakan general anestesi. Kemudian apabila durasinya lama, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan general anestesi. Kemudian pada posisi yang pronasi bisa digunakan general anestesi. Manipulasi, di sini manipulasi apabila misalnya menggunakan laparotomi bisa dipertimbangkan untuk menggunakan general anestesi. Untuk teknik anestesi sendiri terbagi menjadi 4, mulai dari GA, terdiri dari sunggup muka, IV, LMA, dan juga OTT. Kemudian regional anestesi
atau RA terdiri dari epidural, spinal atau intrathecal, kemudian peripheral nerve block, kemudian ada juga lokal pada titik operasi, kemudian bisa juga dengan cara kombinasi. Ya, sekarang masuk ke durante operatif. Ya, pada durante operatif tahap pertama melakukan persiapan dan pengecekan alat-alat dan juga mesin anestesi yang digunakan. Kemudian yang kedua, reevaluasi tindakan apa yang akan dikerjakan pada pasien dan juga yang belum dikerjakan, serta dinilai lagi bagaimana kondisi pasien sebelum masuk ke dalam ruangan. Tindakan yang belum dikerjakan misalnya seperti pemberian premedikasi yang belum diberikan. Kemudian pada dua poin di atas ini memang bukan termasuk dalam durante operatif, namun termasuk dalam persiapan sebelum masuk ke ruangannya. Kemudian pada saat operasi sendiri pasien akan dilakukan monitoring, bisa menggunakan EKG 3 atau 5 lead, kemudian NIBP, pulse oximetry, cek end-tidal CO2-nya, serta monitoring khusus lainnya yang berkaitan dengan kondisi pasien. Kemudian seorang anestesiolog, dokter anestesi di sini akan melakukan mulai dari pemosisian pasien, induksi, kemudian manajemen jalan nafas, anestesi dan pemeliharaan anestesinya, kemudian terapi cairan, serta hingga pasien bangun dan juga pulih. Ya, selanjutnya terkait alat-alat yang digunakan. Jadi ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan khususnya pada pasien yang akan menjalani general anestesi. Pertama, ya, alat-alat tersebut dapat disingkat menjadi statics. Pertama, scope, terdiri dari laryngoskop dan juga stetoskop. Dan tube terdiri dari ETT dan juga NTT. ETT sendiri terbagi menjadi kinking dan juga non-kinking, tidak dapat ditekuk dan dapat ditekuk. Kemudian untuk airway dengan ada alat-alat seperti kudel, OPA dan juga mouth gag, tip atau perban. Kemudian introducer di sini berfungsi untuk membantu ketika memasukkan ETT-nya, seperti alat-alatnya seperti madrin, kemudian klem magil, konektor sebagai penghubung ETT ke ambu bag serta suction. Ya, masuk ke post operatif. Pada post operatif di sini akan dilakukan monitor tanda vital sampai kondisi pasien stabil, serta selain itu juga dilihat manajemen nyerinya pasca bedahnya. Kemudian perawatan pasien di PACU. Pada pasien yang setelah menjalani operasi maka akan masuk terlebih dahulu ke dalam ruang rawat. Di situ pasien dilakukan monitoring. Ya, mulai dari ruang rawat hingga ke ruangan biasa. Tentu ada beberapa penilaian kapan pasien dapat dipindahkan. Pada pasien general anestesi kita menggunakan penilaian Aldred. Di sini dinilai bagaimana aktivitas, kemudian respirasi, sirkulasi, kesadaran serta warna kulitnya. Apabila nilainya lebih dari 8 baru boleh dipindahkan. Kemudian selanjutnya menggunakan Bromage score pada tindakan anestesi regional anestesi. Di sini dinilai untuk apakah pasien dapat menggerakkan otot kecil dan juga otot besarnya. Otot kecilnya dinilai dengan pergerakan jari-jari kakinya, kemudian otot besar dengan pergerakan dari lututnya. Apabila nilainya kurang dari 2 maka baru boleh dipindahkan. Kemudian masuk ke Stewart score. Stewart score ini khusus untuk anak-anak. Di sini kita nilai kesadarannya, pernafasan serta motoriknya. Apabila nilainya lebih dari 5 baru boleh dipindahkan. Ya, sekian presentasi terkait manajemen perioperatif. Semoga bermanfaat.